Karena memang di awal memang lancar gitu kan, jadi buat mereka yakin gitu kan. Setelah sebulan, 2 bulan. Cinta tak selamanya indah deh, ada suaminya ngomong gitu. Ntar bukan cinta, lu yang bikin begitu. Ini jangan sampai jual rumah, jangan sampai jual. Jangan. Oh ya. Nonton video kita. Dia akan membahasnya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kita kencang lebih kencang suara dia. Harus lebih kencang semangat ya. Sampai ketemu lagi. Baru mulai ya. Ketemu lagi di channel Anti Trading. Masih bersama saya Mr. Ju. Kali ini kita kedatangan tamu seorang wanita. Wanita. Seorang wanita gitu. Kenapa seorang wanita? Karena sendirian. Karena sendiri kan. Gitu. Kalau berdua? Dua orang. Dua orang wanita. Ya, kali ini masih di segmen TWT. Bro, gak enak bro ngomong TWT bro. Ya langsung. TWT. TWT. Oh, TWT. Talk with trader. Agak susah juga, beribet juga gitu ya. Di segmen ini kita akan menghadirkan seorang trader yang mana sudah berpengalaman menjelajahi lautan asmara, lautan bisnis trading. Anda boleh tanya-tanya langsung ke dia, jadi saya nggak ada kerjaan, Anda komen aja di bawah ini langsung gitu kan. Ini bukan live. Enggak live ya. Kalau live kita biasa konsentrasi gitu ya. Kita ngomong dulu aja terus sampai dia berhenti tegangnya gitu. Ini masih tegang banget kayaknya, otot-ototnya masih kelihatan tegang gitu. Ya, kali ini ada Ibu Desi Wijayanti, betul ya? Iya. Sehat. Kita masih pakai masker. Masih pakai masker karena masih pandemi belum berakhir, walaupun Presiden Pak Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono membolehkan untuk tidak menggunakan masker di tempat yang aman. Tapi prokes harus tetap dijalankan karena kita harus tetap menghargai kerja keras nakes kita ya. Tapi untuk kebutuhan konten ini semua sudah di swab ya, sudah booster semua kan ya? Iya. Sudah pernah swab. Sudah pernah swab ya? Ya sudah pernah swab. Jadi aman lah kita buka masker, boleh biar orang liatin itu. Kira-kira ada Thailand berapa gitu Pak ini. Nah ini dia Ibu Desi ya, ini kita udah sekantor dulu ya, sekantor dulu. Iya. 2009-an ya. 2009. Lama. Masuk lama. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatan sekarang ngapain? Sekarang Bikin konten dong. Iya. Kan sekarang kan. Kok tadi kan di rumah masak ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Bikin konten kan. Iya gak sih? Enggak ya? Biar cair bro, dia kan gugup banget gitu. Dicairkan dulu gitu. Lagi sibuk apa Bu sekarang Bu? sibuk trading. Oh iya masih trading? Wow, 12 tahun berlalu masih trading ya? Trading dia apa? Di Mahadana. Oh Mahadana masih. Gold? Gold. Kenapa sih betah amat di gold? Karena lebih menarik kalau gold daripada forex. Enggak juga sih ya, awal-awal kan forex ya. Sampai tahun berapa sih? 2013 ya? Baru ada gold. Mininya. Reguler dan mininya. Regulernya, mininya kan baru-baru ini kan. Oh iya, baru ya.
Betah ya. Kan mungkin cewek suka gold kali ya. Suka emas. Suka emas kayaknya. Emak-emak suka emas. 2009 itu lama juga ya. Kenapa sih? Dari mana tuh awalnya dulu bisa nyantol di bisnis ini tuh gimana tuh? Awalnya cari kerja. Fresh graduate cari kerja. Awalnya itu daftar kerja. Tulisannya Mahadana kan. Oke. Oh langsung di kantor Mahadana waktu itu. Okay. Aku pikir kantornya tempat minjem duit, simpan pinjam Mahadana. Bener? Mahadana kan kayak simpan Koperasi pinjam. simpan pinjam. Iya, gitu, iya kan? Oh iya. Bukannya uang. Mahadana. Oh iya, Dana Mahadana. yang besar bro. Dana yang besar. Maha kan. Maha siswa. Siswa yang Besar. Maha Lini. Dewi. Maha Lini. Maha Lini yang besar. Maha Dewi. Dewi yang besar. Ya Maha. Iya yang besar. Ya yang besar. Maha Karya. Karya yang besar. Oh iya betul. Mahal. L yang besar. Maha Meru. Meru yang besar. Meru itu apa? Meru nggak tahu. Meru ya. Meru. Maha Meru. Meru itu apa? Ikut. Melu. Maha Melu. Maha Meru. Oh daftar di 2009 itu. Iya, 2009 2009. awal. Trainingan hari pertama lumayan, maksudnya lumayan yang ternyata Mahadana bukan perusahaan simpan pinjam gitu kan. Perusahaan Perusahaan ya yang itu perusahaan. betul. Dan masih bingung kan apa sih itu? Oh ternyata perusahaan pialang gitu kan. Setelah hari pertama penasaran, hari kedua makin penasaran, dan hari ketiga baru paham ternyata Mahadana apa sih namanya tempat trading gitu kan, edukasi trading waktu itu gitu. Terus akhirnya bisa jadi trader itu karena berpikir oh ada ya aplikasi yang membuat uang bekerja untuk kita gitu kan, kayaknya yang wow amazing gitu kan, pengen tahu lebih gitu. Itu intinya. Awalnya kan 2009 masih yang nggak seberapa rame waktu itu ya. Masih sepi. Cuma ada 8 perusahaan. 8 dan masih yang reguler gitu kan. Banyak yang lebih mahal kan. Dan Itu jadi marketing ya masuk waktu itu ya. Iya. Dan lebih ke edukasi kan belum pada tahu kan. Hebat loh. Nyari nasabah dulu. Ya iyalah secara gitu. Nasabah pertama. Nasabah pertama itu marketing ya kayaknya, kok marketing sih. Oh, nasabah pertama itu kerjanya di rumah sakit. Jadi buka kelas, ceritanya buka kelas kan, terus temennya dateng ke kantor, terus yang ikut kelas itu temennya, bukan si bapak gitu kan. Habis itu si temennya ini cerita sama temennya. Nah yang closing itu temennya, bukan yang dateng. Ya kan? Betul. Itu berapa lama tuh dari pertama daftar kerja jadi dapat nasabah itu? Oh lama. 9 bulanan ya. 6 lah, kok ditambah-tambahin sih? 6. Tapi tetap yakin gitu. Oh iya. Di bisnis ini gitu. Fight gitu kan. Yakin aja, maksudnya yakin aja itu karena memang penasaran gitu kan, kenapa nggak closing udah bekerja keras gitu kan. Jadi pengen tahu kok dapat nasabah itu kayak gimana sih gitu kan. Gitu itu. Ini orang yang setiap hari datang tepat waktu di jam kerja dan pulang tepat waktu juga. Dan setiap hari di meja dia itu selalu dengan database. Kertas. Database itu kan. Dan telepon yang di meja itu ada 2, satunya khusus buat dia. Nggak boleh ada orang lain itu telepon. Pokoknya dia telepon ke operator, tidak ada yang menguasai selain dia. Itu keren gitu. Jadi that's good gitu. Jadi bahwa ternyata
Dan itu dilakukan 6 bulan lebih gitu, jadi luar biasa gitu. Ya closing tapi masih tetap kekeh. Ya itu adalah menunjukkan bahwa spirit fighting spirit itu nyata adanya. Bahwa hasil tidak akan mengingkari prosesnya. Nah, jadinya kayak sekarang. Gemuk. Apa sih? Maksudnya apa? Sukses gitu. Maksudnya sukses. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 2009 sampai detik ini masih trading. Iya. Keyakinan itu yang buat kamu tetap bertahan di situ. Ya. Penasaran, lebih ke penasaran. Lebih penasaran. Waktu itu selama 6 bulan itu, masa iya sih udah kerja 6 bulan terus tak tinggal gitu, kok nasabah-nasabah yang kemarin gitu gimana? Orang lain bisa berhasil, kenapa kamu enggak? Kan kemarin udah ngelempar benih yang banyak gitu, kapan gitu kan metiknya? Panennya kapan, tinggal panennya betul, aja betul, kan. betul. Dan ketika closing 1, 2, 3, 4 itu nyusul tuh kan. Deket-deketan gitu. Iya. Itu dia. Keren banget. Terus selama proses bermarketing itu, jadi sebenarnya 6 bulan itu kendalanya di mana gitu? Kendalanya? Kenapa kok susah banget closing? Itu buat teman-teman yang sekarang marketing ya itu, berbagi pengalaman buat mereka itu. Sebenarnya susahnya apa sih? Kendalanya di mana gitu? Waktu itu kayaknya kita pertama karena anak baru, karena bukan Nggak punya basic gitu. nggak punya database gitu, baru pertama kali kerja gitu kan, pertama kali kerja, terus nggak punya database juga, dan memang kenalan juga siapa sih yang dikenal gitu kan dengan usia segitu gitu kan, dan yang punya banyak uang segitu waktu itu kan masih gede kan modalnya. Nah jadi random Yellow Pages ya? Ya, Yellow Pages. Pakai Yellow Pages. Jadi setiap hari teleponnya Yellow Pages. Terus akhirnya buka iklan kan ya, iklan. Nah itu dari buka iklan. Bikin gitu. kelas. Bikin kelas, iya. Jadi kayaknya database deh awalnya itu. Database. Karena Jadi semuanya marketing harus punya database iya, gitu ya. Iya. Karena kebetulan semuanya nasabah dari buka iklan. Oh iya. Kan nggak punya database ceritanya, nggak punya database yang apa sih namanya, yang high quality gitu kan. Valid gitu. Nah, ya. yang valid kan ya random si Yellow Pages itulah. Iya, dulu aku sempat dapat database dari teman yang kerja di marketing kartu kredit, salah satu bank gitu. Itu kartu kredit. Jadi isinya adalah orang-orang punya kartu kredit gitu. Seneng banget tuh jam 1 malam nyatet. Karena fotokopi udah tutup kan gitu. Dicatat satu-satu tuh udah dapat sekian lembar gitu. Semua orang punya kartu kredit, Bro. Besok pagi ditelepon, dan satu pun dari lembaran itu gak ada yang closing. Serius, percayalah, orang yang punya kartu kredit belum tentu orang kaya, Bro. Iya iyalah, kartu kredit kan judulnya. Iya kan, judulnya kartu kredit kan judulnya gitu kan. Jadi mereka gunakan itu untuk bisnisnya, untuk diputarkan lagi modalnya. Jadi bukan berarti orang yang artinya bisnis ini kan tidak cocok untuk semua orang gitu kan. Nah, orang-orang yang masuk kategori untuk menjadi klien itu benar-benar orang yang punya duit nganggur gitu. Iya, benar. Sedangkan pada saat itu di tahun 2007 waktu aku mulai itu yang punya kartu kredit lebih banyak pengusaha gitu loh. Pekerja yang menggunakan kartu kredit untuk diputar kembali gitu. Jadi bukan karena dia sudah terlanjur kaya, dia bikin kartu kredit untuk mempermudah akses transaksi, enggak gitu. Ternyata untuk bekerja ya kasihan, akhirnya nggak ada yang closing gitu. Database penting banget ya untuk marketing ya. So buat teman-teman yang baru mulai di dunia marketing, database itu penting. Database itulah yang akan Anda olah, yang akan Anda telepon, yang akan Anda follow up. Kalau Anda berpikir kayak Desi bilang, saya nggak kenal siapa-siapa, database mah gampang ya sebenarnya kalau kita ngomong sekarang ya. Anda jalan aja gitu, sepanjang jalan catatin aja tuh nomor telepon. Kita udah pernah bahas ini ya di database ya. Nomor telepon toko-toko, toko bangunan, apotik segala macam, ada nomor teleponnya, telepon aja di situ, cari ownernya, kan gampang. Kalau Anda mau berusaha dikit gitu. Jadi jangan terlalu gampang nyerah lah gitu. Karena memang betul kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tapi ketika Anda menjalankan itu, sekali kesempatan Anda diberikan kepada Anda dan Anda menjalankan itu, hasilnya akan bagus, Bro. Walaupun kesempatan tidak datang 2 kali, dan kesempatan hanya datang kepada orang yang mau mencoba dan mencoba lagi. Itu penting gitu ya. Itu udah lama gak ada quote ya. Penting gitu. Nggak bisa. Nah, Nggak bisa. Enggak, ya itu tadi quote-nya tadi itu.
Apa tadi? Meter. Apa tadi? Kesempatan. Iya, kan dua kali. Iya benar. Kesempatan dia datang 2 kali ya gitu. Itu dia. Dari marketing terus karir nih ya, karir naik ya. Ya, Oh ada karir ya. WP juga kan dulu kan Jenjang sudah karir. dapat lisensi juga kan, WP juga dulu kan. ya dari sekian banyak closingan kan ya, kan punya nyali buat apa sih namanya, mengelola marketing. Mengelola marketing ya level baru lagi Benar. dalam hidup ya, dalam bekerja gitu. Dalam karir. Dalam karir. Ya, betul. Itu terus selama ini ketemu klien lebih banyak ke kategori apa tuh? Pengusaha kah? Pejabat kah? Kalau aku kayaknya ini deh, kayaknya random deh, nggak juga yang mesti pengusaha. Kayaknya nggak ada yang pengusaha ya. Ada yang satu dua lah yang pengusaha gitu. Cuma kebanyakan kerja kantoran yang pengen punya penghasilan lebih gitu dari pekerjaannya. Oh malah yang invest itu adalah orang yang tidak terlalu kaya ya, yang masih ingin mengembangkan dananya Iya, gitu iya ya. dong. Gitu ya. Orang terlalu kaya nggak mungkin invest kali ya. Nggak juga, invest dong. Invest juga ya. Cuma belum nemu gitu. Hah? Belum nemu. Oh, belum nemu. Oh iya, iya. Karena menurutku orang terlanjur kaya itu kayak Pak CT gitu di prospek itu, Pak udah Pak invest 50 juta aja Pak. Iya apaan sih gitu. Minta ngomong aja kata dia gitu. Ya, susah juga ya. Tapi iya ini ada satu idiom bahwa lebih banyak yang cewek apa banyak yang cowok nih kliennya? Oh, Kan ada tuh gitu. beneran deh, dari sekian Marketing. banyak closingan ya. Kalau khusus aku gitu, Iya. tuh nggak ada tuh yang cewek. Nggak ada yang cewek. Nggak ada. Yang lainnya spesialis bapak-bapak kayaknya. Kenapa? Iya. Iya. Kayaknya Anda spesialis bapak-bapak. Ya kebetulan aja database-nya bapak-bapak. Oh, gitu. Atau memang ada kesulitan sendiri untuk ketemu cewek ya, ibu-ibu gitu. Pernah Kayak dong prospek ibu-ibu? ada pernah. Kayaknya nggak klik deh gitu tuh. Iya, Ibu-ibu. soalnya Kebetulan nggak klik. nggak klik. Oh, kebetulan. Udah 12 tahun masih ngomong kebetulan ya. Nggak apa-apa kan? Tapi itu fakta gitu loh. Fakta gitu. Memang fakta. Kalau aku diajarin dulu, kenapa yang om gitu ya, bapak-bapak itu database yang bapak-bapak itu ditelepon oleh telemarketing cewek gitu loh. Iya. Dan marketing cewek gitu. Jadi supaya ya gimana ya itu psikologi kan gitu. Jadi ketika cowok ditelepon cowok enak banget gitu kan. Males Dan- gitu. Iya, malas banget gitu. Tapi tidak terbukti di cowok. Jadi ibu-ibu ditelepon marketing cowok belum tentu juga dia mau gitu loh. Oh, gitu. Tetap aja suara cewek lebih enak didengar ketika menjadi telemarketing daripada cowok gitu kan. Iya. Walaupun aku termasuk telemarketing sukses juga dulu kan. Iya. Nggak mau di handle karena database tuh ngapain Sendiri ya, di-handle iya. orang? Jadi buat belajar sendiri juga itu. Pas sudah ketemu, iya mas nggak apa-apa mas. Suaraku kan kalau ditelepon kan bagus kan. Suaraku kan. Pakai Soft gitu ya. iya kan pakai diafragma kan kalau telepon. Nah, ada metodenya bro. Pas ketemu diafragma ibunya berkontraksi, muntah dia kan. Kirain ganteng kata dia kan, udah kecil kurus hitam hidup lagi gitu dia kan zaman dulu loh bro. Kalau sekarang kan sama kan, masih kayak dulu juga kan gitu ya. Bedanya sekarang ngangenin. Lanjut apa tadi pertanyaan lagi ya? Bedanya itu. Enggak nambah cakep, enggak bro. Enggak nambah cakep. Coba sekarang ada beda, naik level di situ. Nah, ini udah sekian lama nih trading gitu. Kan banyak perusahaan-perusahaan, banyak kasus-kasus yang dulu mungkin kita nggak temuin ya kayak afiliator. Kita bakal ngomong ini terus kan karena tadi malam aku lihat juga akhirnya polisi berhasil menyita 1,8 miliar dari inisial IK gitu yang afiliator yang ketangkap kemarin gitu. Dari yang disinyalir puluhan miliar kan gitu. Iya. Nah ini fenomena yang kayak gini nih gimana menurut kamu yang ini baru turun gunung lagi ya setelah sekian lama ya? Setelah sekian Vakum, lama berapa vakum, lama? aduh, Vakum. gaya ya vakum. Berarti ini comeback judulnya. Comeback. Ini momen comeback Anda langsung ditayangkan di YouTube loh. Iya Momen benar ini comeback. ajang Setelah promosi. berapa lama ya? Lama banget kan? 4 tahun ya. Tapi
8 dong Mas, 8 2022. Tapi tetap ini ya Tetap. market ya. Trading tetap. Oh, trading tetap. Oke. Kan ada mini account. Jadi trading mini setiap hari. Oke. Oh, trading sendiri sekarang. Iya, trading sendiri. Oh, trading sendiri. Oke. Gimana melihat fenomena bahwa ternyata bisnis ini sudah menghasilkan banyak kejadian-kejadian lucu dan aneh. Karena faktanya memang masyarakat itu senang sesuatu yang menjanjikan. Itu fakta. Prospek ke si A gitu kan. Edukasi si bapak, kalau perusahaan kita tuh legal pak, nggak ada yang fake income pak. Begitu kan, pasti ada di sini ada resiko gitu kan. Dan mereka nggak tertarik gitu loh. Tapi giliran ada yang menawarkan Setiap fake bulan income, dapat sekian gitu. Terus kalau trading udah pasti profit nih pakai robot gitu kan. Walaupun Klien yang di Jalan Wonosari. Oh, iya. Wah, itu kan juga termasuk orang yang tergiur oleh iming-iming kan. Kita masukin dengan 50 juta, Betul. dikasih edukasi, dibikin pinter, malah tergiur sama tetangga sebelah yang ngasih fixed income. iya. Dan kita nawarnya cuma 50 juta loh. Tapi Kesel dia gitu. Kesel banget. Dan dia habisnya lebih banyak daripada 1, Iya. sekian kumpulan itu. Dan setelah kita datengin baru bilang, "Mbak, Curhat itu, baru curhat, ya. telat." Iya. Iya, kita prospeknya malam. Setiap setelah dia Iya. habis ibadah kan. Iya, kita datangnya malam 3 gitu. bulan. 3 bulan lebih kan kurang lebih. Kan? Hanya gara-gara dapat tawaran fixed income 15% kalau nggak salah. Iya. Sudah akhirnya masuk. Nah ini buat teman-teman, kembali lagi kita menyampaikan bahwa yang legal itu lebih baik gitu. Jadi di legal itu tidak ada yang namanya fixed income, tidak ada profit garansi. Karena memang dari bab buktinya poin pertamanya itu tidak ada fixed garansi. Jadi ketika ada orang menawarkan investasi bahwa sebulannya akan dapat sekian, terutama di bidang trading, ya sudahlah, jangan percaya, itu nggak akan ada. Apalagi ditradingkan gitu. Iya. Ditradingkan, Cuma nitip duit nitip gitu kan. duit, Aduh. tiba-tiba jadi besar. 1-2 bulan Anda berhasil, disuruh ngajak teman-temannya nih. Iya. Awalnya berhasil gitu kan. Iya kan, karena dapat 2 bulan pertama kan berhasil dan kita bilang, Pak jangan sampai telat, dipastikan tanggal sekian dia akan dapat sekian persen. Kemudian ternyata diajak teman-temannya dari 50 juta jadi 1, sekian M kan kumpulannya. Kumulatif. Oh iya, itu kolektif dari masyarakatnya itu. Terus nyariin marketingnya tuh, Ya. dipukulin marketingnya, sama marketingnya datang. Jadi ketemu beberapa kali marketing dengan bawa koper yang isinya duit semua itu. Ujung-ujungnya akhirnya dijual rumah, jual mobil segala macam. Ya kayak itu fixed income kan. Iya. Tidak disetorkan. Itu pentingnya Anda mengetahui legalitas dari situ. Jadi yang legal itu nggak mungkin macam-macam lah, nggak mungkin lebay gitu. Anda pasti dikasih tahu resikonya apa dan segala macam. Anda diedukasi supaya pintar gitu. Nah itu kendalanya di kita kan seperti itu kan. Nah yang di kasus-kasus baru-baru ini kan berawal dari situ juga kan. Siapa yang nggak mau kaya sih Des? Gitu. Iya. Dengan Ya, tergiur instan. itu. Dengan instan. Karena memang di awal memang lancar gitu kan. Jadi buat mereka yakin gitu kan. Iya. Setelah sebulan, 2 bulan, setelah rame temen-temen circle-nya kita gitu yang udah ngikut gitu, baru deh, hilang. Gemes kan melihat kayak gitu. Kan? Gemes kitanya yang udah apa sih namanya, yang udah Bener, ngasih tahu, ini loh Pak yang legal gitu, ini loh Pak saya buat paham sama bisnisnya, emang bisa kaya gitu, cuma kan ada resiko gitu loh. Dan nggak bisa yang ngejanjiin sebulan ini bisa sekian persen, sebulan ini bisa sekian persen. Karena apa? Karena harga itu fluktuasi gitu. Nggak yang buy terus naik, terus nggak yang sell terus turun gitu kan, ya nggak gitu-gitu amat. Ada kemungkinan untuk salah posisi juga. Betul. Jadi jangan terlalu mudah terbuai sama janji-janji lah ya. Terutama ya kadang apa yang sudah dijanjikan itu kadang emang dari awalnya dia sudah menipu kan. Iya. Atau ketika dia sudah berjanji ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia jadi melanggar janjinya segitu, seperti ajakan dari orang-orang yang dia berjanji tidak akan begini tetap dilakuin. Who knows gitu kan. Anda tidak mau invest gitu, ini kaitannya dengan investasi.
Anda nggak mau invest itu, nyumput gitu kan. Benar. Sembunyi dari istri, saya nggak akan trading lagi gitu. Nggak tahu ya temannya ngajak gitu kan, dengan janji 15% per bulan Iya. gitu kan, jual mobil. Besoknya istri nanya, mobil kemana? Di bengkel gitu. Hilang mobilnya, besok kan banyak juga kejadian kayak gitu. Jadi ini ya, jadi sebenarnya yang jelek itu bukan bisnisnya loh, Bisnis. bukan yang forex jangan deh, nanti bisa kere gitu. Orang kan selalu berpikir seperti itu, padahal enggak, yang salah itu yang perjanjiannya yang salah ya. Yes. Perjanjian bukan mereka yang trading. Kalau trading kayaknya ya enggak gitu-gitu banget gitu. Iya, makanya selalu mikir gini, ada orang trading rugi terus jadi jatuh miskin karena dia jual mobil, Oh ya. dia sampai jual rumah gitu. Ngapain gitu loh. Maksudnya trading ini kan secondary kan gitu loh, di Iya, samping kerjaan iya. utamanya kan gitu. Ya kalau sudah loss ya sudah batasin, kenapa harus sampai jual mobil? Iya gitu, benar, sampai harus batasin jual rumah. resiko ya. Iya dong, resikonya batasin, kan itu keunggulan dari bisnis ini kan itu. Anda mau rugi di 1 juta bisa, rugi cuma 100.000 juga bisa, close aja gitu. Jadi nggak usah sampai jual rumah gitu, kasihan. Terus anak bininya mau kemana? Akhirnya ditampung sama orang lain kan? Nangis lagi kan kayak gitu kan? Udah ngomong kayak gitu, bininya protes, mas kok gini sih mas, tadinya kaya kamu nikahin saya, kok sekarang gara-gara trading kamu jual rumah. Oh, cinta tak selamanya indah deh ya. Dek, cinta tak selamanya indah deh, karena suaminya ngomong gitu. Ntar, bukan cinta, lu yang bikin begitu. Ini jangan sampai jual rumah, jangan sampai jual, janganlah. Maksudnya, karena ini memang alternatif bisnis yang lain, investasi yang lain. Ketika Anda lakukan dengan serius, ya hasilnya akan bagus. Gitu. Iya, iya. Tetapi punya batasan risiko lah, gitu. Jangan sampai Anda berlebihan untuk effortnya. Karena kalau memang Anda gagal di 1-2 akun 100-200 juta, sudah berhenti lah gitu. Berhenti dulu lah. Berhenti dulu lah, Anda pelajari karena ada orang lain yang berhasil di situ, tapi tidak membuat Anda harus mengorbankan aset yang begitu besar gitu. No, gitu. Enggak harus. Makanya poin pertama di sini ketika Anda memutuskan untuk invest, tuh wakil piala pasti akan nanya, ini bukan dana harian, Bener. kan? Betul kan? Bukan dana yayasan, bukan dana pinjaman, ini memang betul-betul dana yang menganggur, yang ketika Anda diamkan saja mungkin akan lebih berguna ketika Anda investasikan, atau Anda investasikan di tempat lain yang mungkin dalam 1 tahunnya cuma 0,7% umpamanya gitu 1 tahun. Iya. Ya boleh lah Anda coba di trading lah untuk mencari 1 tahunnya dapat sekian lebih besar dari itu gitu. Boleh gitu. Jadi lebih banyak diiming-iming gitu ya, lebih banyak kondisinya seperti itu. Tapi masih ini nggak sih, masih banyak nggak sih teman-teman yang masih kerja di bisnis ini, yang masih trading? Kalau teman-teman kayaknya udah sedikit yang bekerja di bisnis ini, karena memang apa ya, memang waktu itu kita apa ya, dilanda krisis ya mas, intinya awalnya dilanda krisis sebelum akhirnya masuk mini account dilegalkan gitu kan. Waktu itu kan agak kesulitan untuk mencari nasabah. Oh ya, kita dengan regular account-nya tahun 2014-an server luar, gitu ya. masuk dengan mini account-nya kan. Oh, Dan lumayan waktu itu tuh, kita kan? nggak ini, kebetulan perusahaannya kita legal gitu kan. Ya, dan tidak punya mini pada saat betul. Dan tidak punya mini pada saat itu. Berarti kapan ada mini tahun 2000 berapa sih itu? 16 16 ya. 16 ya, sekitaran itu. Karena yang legal lebih aman. Duit loh itu. Iya, duit kan. Kecuali invest yang lain ya, Iya. daun apa-apa. Sulit juga. Duit loh invest. Tapi gitu banyak kan orang yang nggak peduli itu legal apa enggak, karena pengen nyobain gitu kan. Mereka nggak nyari tahu juga kan. Bener, karena mereka lagi profit mungkin. Coba setelah mereka rugi kan, baru yang Setelah habis ya, dananya baru gitu yang ya. keluar itu perusahaannya ternyata nggak legal gitu kan. Terus ada itu kali, ada keinginan tertentu nggak sih sama yang ilegal gitu. Soalnya kan dari 2012 itu kan luar biasa nyerang Indonesia, sampai detik ini juga banyak. Iya kan? iya banyak. Yang ramai di TV juga begitu kan. Itu kayaknya yang nggak bisa disalahin menurutku si perusahaan itu, yang disalahin investornya. Kemon pinter dong gitu kan. Itu berarti kan mereka bukan smart investor ya. Banyak loh yang kayak gitu tuh. Ya itu gunanya channel kita kan sebenarnya. Jadi channel kita ini
supaya ditonton orang bahwa ini loh cara memilih investasi yang benar itu yang seperti ini, ciri-ciri yang legal itu seperti ini, ciri-ciri ilegal itu seperti ini, efek dari kamu invest di legal sama ilegal seperti ini gitu. Karena ketika orang datang dibilang saya legal nih, ini legalitas saya gitu, dan orang cuma terima oh gitu doang tanpa dicek cross gitu loh maksudnya. Nah kita berulang kali, kamu legal nggak, perusahaan yang legal, terdapat di mana, dibuka websitenya gitu, dicek tuh ada nggak sebagai pelaku pasar dianya gitu. Kalau kamu memang WP resmi, ada nggak nama kamu di situ? Terdaftar apa enggak di situ? Iya, mau website apapun itu sekarang kan zaman internet gitu loh. Apa aja bisa kan dibuka kan gitu. VPN kan yang sudah diblokir aja bisa dibuka kan sekarang kan. Ada situs baru nggak? Link baru? Banyak ya? Nggak disantumin. Nanti bagi. Banyak yang VPN. Ya, nah sekarang ini turun gunung nih kenapa ini? Anda memutuskan setelah 7 tahun Anda tidak berkecimpung di karir gitu kan? Trading sendiri itu. Oh, karena nikah ya, melahirkan. Ya. Itu pertanyaannya apakah? Tadi pertanyaannya apa? Ya. Sebentar, itu ditanya dulu. Kenapa Anda turun gunung itu? Apakah memang benar? Ini kayak Mbah Marijan, kayak Mbah siapa? Kok Mbah Marijan? Itu loh yang gondrong tuh. Yang gondrong yang mirip Aura Kasih itu Mbah siapa? Mbak Bijan. Hah? Mbak Bijan. Oh, Mbah Bijan. Apa benar gitu? Ketika wanita menikah itu akan membuat dia semakin malas untuk bekerja. Oh gitu ya. Mungkin ini karena tanggung jawab, anak juga masih kecil gitu kan. Oh, setelah melahirkan. Oh, setelah menikah tetap kerja ya Desi ya? Belum dong, sekarang baru Nah, setelah menikah dulu masih kerja kan? Sempat 3 bulan. Oh, sempat 3 bulan. Nggak sempat sebulan kan waktu itu cuti. Oh, cuti melahirkan. Nikah Nikah mah kerja. Kerja Kan masih bareng dirimu, masa nggak inget? Tetap kerja gitu kan? Jadi pernikahan tidak menghambat Anda bekerja? Oh ya? tidak. Ketika pernikahan kan? Pernikahan, iya. Melahirkan. Punya anak. Ya, punya anak. Melahirkan nih. Kamu membelah diri apa? Betul loh. Melahirkan kan? Iya, melahirkan. Iya. Iya. Gimana sih? Iya, melahirkan punya anak. Melahirin apa sih? Punya bapak gitu kayaknya. Punya anak kayak. Iya, punya anak. Iya, punya anak. Apa Mas? Keluarnya dari mana itu anak? Punya anak itu ada tanggung jawab baru sebagai orang tua. Itu yang bikin jadi vakum sementara. Iya. Okay. Waktu itu kan cuti 3 bulan terus kerja. Aku pikir bisa ditinggalin, ternyata kan belum bisa ditinggalin bayinya. Terus akhirnya vakum. Terus sekarang baru mulai kerja lagi setelah 7 tahun ya, 8 tahun. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kangen yang pertama, terus yang kedua kayaknya sekarang kan suka lihat di IG nih ada iklan trading gitu kan, jadi aku pikir udah rame lagi nih gitu kan, saatnya turun gunung malah. Gitu ceritanya. Gitu. Bukan karena Anda butuh duit ya, bukan ya? Ya iyalah secara gitu kan. Butuh duit kan berarti kan. Kayaknya karena kan kangen dengan uangnya sendiri kan. Betul. Dan kayaknya kan udah banyak orang tuh yang butuh edukasi sekarang kan. Iya kan. Karena banyak kejadian seperti ini kan ternyata segencar-gencarnya kita edukasi kayak channel kita itu udah 1,5 tahun ya bro. 1,5 tahun. Tetap ada kejadian kayak gini, tetap ada kejadian baru gitu loh. Ada aja yang ketipu padahal channel kita udah dibikin sesederhana mungkin bahasanya gitu. Jadi tolonglah di subscribe, di share gitu loh, biar orang pada nonton channel kita semua. Kita itu nggak ngincer monetize, enggak, kita udah terlanjur kaya di sini. Nggak butuh monetize kalian, kita cuma butuh waktu kalian aja. Kalian tuh cuma perlu ngasih waktu aja ke kita gitu loh, supaya subscribe dan share gitu, supaya masyarakat tuh tahu ini tuh yang legal, yang ilegal itu loh. Iya. Membutuh edukasi kan. Bener. Itu kan.
Tapi di sisi lain secara pribadi juga pernah kerja di bisnis ini kan gitu, dengan kepuasan batin mengedukasi orang. Iya, sampai orang itu bisa gitu kan. Sampai benar-benar paham bisnisnya dengan segala resiko yang ada gitu kan. Jangan mau profitnya aja gitu. Giliran ada resikonya baru yang gontok-gontokan gitu kan. Nah, itu kayaknya puas gitu kan. Jadi kayak dosen punya mahasiswanya lulus gitu, nilainya A gitu. Kita punya kliennya profit. Kayak gitu-gitu. Iya. Dan secara income pribadi juga lebih enak ya kayaknya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan dari sisi ego seorang wanita juga kayaknya lebih pede gitu ya, kayak menghamburkan duit sendiri, bukan duit yang dikasih suami gitu kayaknya. Iya. Bener banget ya. Kayaknya kalau beli make up udah pakai duit suami agak mikir dikit gitu ya. Bener gak sih? Dari sisi perempuan. Oh iya dong, ya kan udah apa sih? Udah lama kerja gitu kan, udah lama punya uang sendiri, tiba-tiba nggak punya uang sendiri dengan hasil sendiri itu kan beda. Kan nggak perlu tanggung jawab nih ngabisin duit sendiri. Nggak perlu tanggung jawab, karena uang istri. Iya. Uang suami, uang istri. Iya. Dia akan membahasnya sampai selesai. Kita Mr. Ju kan. Mr. Ju leadnya itu dikit gitu. Ini sih iya. Memang nggak cukup ya selama ini dikasih suami ya. Tuh kan beneran. Bukan tidak cukup kan. Orang kan beda-beda kan, kebutuhannya beda-beda kan. Ada yang cukup pakai bedak bayi aja gitu aja udah cukup kan, tapi ada yang harus beli maybe something atau make apa gitu kan. Dan kebutuhan orang beda-beda gitu. Iya. Tapi sejujurnya di bisnis itu memang bagus gitu. Aku melihat yang perempuan lebih banyak yang sukses ketimbang yang laki-laki gitu. Karena mungkin di situ ya pengaturan, dedikasi terhadap bisnis ini gitu. Kalau laki-laki kan kadang-kadang hanya mencari yang gampang-gampang aja nih, ketemu sama orang yang satu karakter gitu mamanya. Oke deh, ditemui di mana di luar jam kerja itu nongkrong deh, ngopi deh. Iya. Laki-laki lebih gampang memilih untuk hal yang seperti itu gitu loh. Tidak di kantor, waduh serius nih ngobrolnya presentasi serius, kayaknya agak dihindari gitu. Tapi kan perempuan nggak tabrak aja, mau formal mau informal kan Iya. aja gitu. Yang penting ketemu dulu gitu kan. Ketemu dulu kan. Betul. Ini kedepannya ada target juga nih? Ada. Untuk berkarir serius di ini lagi. Ya pengennya itu tadi. Jadi sekarang kan makin banyak perusahaan futures ya. Masih futures kan judulnya? Futures, berjangka. Jadi apa ya? Sekarang itu orang-orang itu sudah hampir sadar investasi gitu kan. Jadi mereka daripada naruh duit sekian di bank gitu, uang saya nggak berkembang, mending uang saya diinvestasikan di trading gitu kan. Nanti bisa berkembang nih. Apalagi sekarang kan nggak seperti zaman dulu ya. Kok zaman dulu kan mesti modal minimal 50 juta gitu. Kalau sekarang kayaknya berapa? 5 juta. Untuk yang legal kayaknya 5 juta udah bisa. 2 juta. Nah, 2 juta aja udah bisa untuk trading gitu kan. Udah bisa ngelola dana sendiri gitu. Cuma kan mereka nggak dapetin edukasinya gitu. Jadi ayolah ketemu gitu kan. Ketemu sama kita maksudnya. Tapi kita yang edukasi. Itu Anda bisa ketemu Desi langsung deh, lokasi gimana? Nanti ada di bawah sini. Ada di bawah sini ya, ada kontaknya, ada IG-nya ada ya, segala macam di situ DM-nya. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa DM di situ langsung ke Desi karena edukasi itu penting banget. Banget. Edukasi penting dan dia berawal dari legal juga kan, dan sekarang masih bawa kalau Anda ngajarin orang juga akan dilegal juga. Iya dong, harus legal. Jangan mau yang cuma buka linknya gitu kan. Terus kita udah buru-buru yang di sana udah ada apa sih namanya Mas, orang yang ini loh. Di sana kan pasti ada kan, aku sehari nih profit segini nih, akhirnya nyobain ngeklik gitu kan, padahal dia nggak punya edukasinya, belum tahu gitu kan. Nah kalau menurut aku ya lebih baik edukasi dulu deh, jangan tergiur dengan yang ini gitu, untungnya gitu. Padahal kita belum tahu apa-apa. Bener, pelajarin dulu. Apalagi iklan di mana-mana sekarang. Dan semua orang juga ya sudah melek teknologi lah ya, kayak begitu kan gampang untuk invest gitu. Yang
ilegal itu juga di belakangnya diprakarsai oleh orang-orang pintar semua loh. Jadi Kan iya. kita kan ngejar itu sebenarnya dengan iklannya mereka, tinggal klik aja mereka sudah bisa langsung register kan. Kalau di kita kan enggak. Banyak itunya stepnya kan, harus Iya. biodata dulu lah. Memang agak sedikit ribet. Iya. Ilegal yang legal emang agak sedikit ribet gitu kan. Ya kalau Anda mau nyimpen uang di bank juga biodatanya banyak banget kan di situ kan, nama ibu kandung lah. Iya, sampai alamat, berlembar-lembar gitu kan. berlembar-lembar Tanda kan. tangan lagi Tanda gitu tangan. kan. Baru Anda bisa nabung kan. Kalau Anda mau mudah tapi tidak aman ya nabung Nah. lagi. Anggi umpamanya gitu Itu kan. dia. Iya nggak sih, titip duit kan dengan bunga tertentu gitu kan gitu. Ntar di tradingin juga kan. Dia terima penitipan trading loh dia. Oh iya. Iya. Di ilegal lagi hebatnya. Kita bikin konten legal, dia di ilegal tradingnya. Itulah hebatnya kru kita satu itu loh. Hebat bener loh. Loss lagi. Loss lagi gitu. Kan hebat luar biasa dia itu. Iya, cuma apa? Coba-coba ya. Coba gitu. Kok enak gitu kayak iklan tuh Mas kayak Observasi. Observasi. Supaya tahu Supaya tahu. dunia trading itu kayak apa. Iya. Bener gak sih? Iya. Terus udah dicoba gimana hasilnya? Langsung Itu dengan kantor sekarang masih mau ke itu Mahadana masih. Iya. Tetap dong Mahadana. Tetap ya. Itu mau itu lagi. Iya. Kan sempat vakum Mahadana di Jogja. Akan ada lagi gitu. Iya, akan ada lagi Mahadana. Jadi Anda bisa kontak Desi nanti kalau memang tertarik dengan ini Desi dengan edukasi yang disampaikan, dengan materi yang disampaikan, dan teknik-teknik trading juga akan disampaikan juga kan pasti kan, pemberitahuan masalah Iya, risiko, iya dong. manajemen risk, time management ya sama lah yang kita ajarin juga di situ sama. Iya. Karena kan memang tugasnya WP kan ya. Yes, betul. Dan Anda kalau belajar di Desi gratis kan Des? Gratis. Jangan belajar di saya kan bayar. Mahal 1.250.000, tapi ada diskon. Oh ya. Kalau masuknya paketan suami istri, bayarnya jadi cuma 2.500.000. Nah. Yes. Promo khusus di tahun ini promo. Oh gitu. Promo sama anak. sama anak bertiga kan? Iya. Anda cukup bayar 3.750.000. Promo. Hanya terjadi tahun ini. ZTS murah. Anda bisa foto berdua sama saya lagi kan? Kapan lagi dapat foto kan? Sama orang ini kan? Jarang. Apa? Tanda tangan juga. Tanda tangan juga, dapat tanda tangan saya lagi Iya. sertifikatnya kan, atau bebas lah, mau tanda tangan di mana juga boleh lah, saya tanda pakai spidol, boleh di baju kayak orang lulusan juga boleh kan. Murah mahal kan 1.250.000. Ketemu ada fanbase BTS juga kan, ARMY juga Ya kan. ampun. Iya, ARMY kan. Ketemu Jin. Jin kan? Iya, Kim Sok Jin. Iya, Kim So Jin. Jin kan panggilannya? Iya, Jin. Jin. Oh, tidak semua anggota BTS itu manusia. Ada yang jin. Iya, ada yang jin. Ada Agus juga ya. Bang Agus. Bang Agus ya. Bang Suga gitu. Nyanyi dong dikit tentang BTS. Lagu BTS. Ampun lah. Ya sebagai ARMY, masa nggak tahu lagu? Nyanyi dikit dong. Kasih dong, ya kasih suara kita gitu. Ya, kasih musik ya. Nanti ada backsoundnya. Boleh nggak sih tuh kena itu kita? Copyright. Copyright ya. Jahat banget cuma dikit. Terus kedepannya ini kira-kira bisnis ini masih tahan lama kan? Kalau menurut aku sih tahan lama. Terbukti dari banyaknya iklan-iklan yang muncul gitu kan. Perusahaan features tadi itu kan. Menurutku ini semakin penasaran. Tapi ingat loh ya, ini beneran yang untuk mereka yang legal loh ya, bukan mereka yang ilegal, bukan mereka yang apa ya. Pokoknya intinya yang ilegal, yang legal deh. Dan banyak yang ketipu itu bukan bisnisnya loh yang jelek loh. Bukan bisnisnya yang jelek, yang ketipu itu. Iya. Itu personnya. Mereka pintar semua kan. Kayak yang kemarin Indra Kents dan Doni Salmanan itu juga mereka bisa disinyalir bahwa mereka tidak tahu bahwa yang mereka jalankan itu legal atau tidak legal gitu loh. Tapi artinya Dia ada nggak orang tahu. di belakang mereka yang pintar. Dari bisnisnya aja mereka pintar loh membuat sistem seperti itu. Hanya karena harga yang ditampilkan adalah harga trading, mereka
mereka menyebutkan diri mereka juga trading. Iya. Bukan. Jadi Covernya mah trading gitu iya kan. Karena kan yang kita lihat harganya sama ya sama Iya. punya ini gitu. Padahal kan sistemnya berbeda gitu. Mereka tidak didaftarkan ke bursa. Perusahaannya mereka tidak ada di Bapepti gitu, dan uang mereka juga tidak diawasin oleh clearing Iya. gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya pintar sebenarnya gitu, tapi kenapa mereka tidak mengembangkan bisnis yang legal aja dengan kepintarannya itu gitu loh. Membuat skema begitu canggihnya, membuat iklan promo begitu canggihnya, ya silahkan dengan itu gitu. Karena mereka tergiur uangnya, Mas. Lebih mudah. Oh iya, langsung Iya dibagi dong. 80%, 20% kan? Iya. Gila. Kalau gitu mau saya invest aja, Bro. Demo aja. Taruh 2 juta, kamu 2 juta. Iya enggak? Iya. Oke, kira-kira gimana? Ada pesan-pesan gimana gitu untuk masyarakat gitu? Pesan dan kesan Pesan dan ada. kesan. Kalau apa ya? Pertama, sebelum investasi mungkin untuk tradernya atau untuk masyarakat Bebas. umum yang belum tahu apa-apa gitu. Bebas untuk Tapi masyarakat. cuma Masyarakat lah terutama lah. kan masyarakat tuh kan cuma dengar sekilas gitu kan, forex gitu kan, terus dengar apa sih pound sterling gitu Yes, kan. yes. Mereka kan kadang udah terlanjur negative thinking dulu, maksudnya yang kemarin itu kan bisnis itu tuh kan habisnya di sana itu kan, padahal dia nggak tahu nih temennya mungkin yang bergelut di bisnis itu ternyata ditradingin gitu kan. Ditradingin dalam arti dia nggak tahu apa-apa, cuma invest loh ya. Ada kan banyak macam-macam tuh. Yang pertama mereka cuma invest gitu kan, cuma invest, nggak pernah tahu kayak gimana prosesnya gitu kan. Terus yang kedua mereka cuma yang fixed income gitu kan. Fixed income cuma nitip ke uang ke si A, padahal dia nggak tahu nih si A diapain apa nggak, taunya taunya uangnya diputerin di forex gitu kan, padahal enggak gitu kan. Jadi kalau menurut aku ya kalau mau jadi seorang investor gitu dan kebetulan tertarik di dunia trading gitu, jadilah seorang smart trading gitu. Gimana sih jadi smart trader? Oh berarti saya harus ikut sekolah trading nih. Di mana tadi sekolah tradingnya? JTS ya. Nah nggak lama kok ya Mas ya tradingnya. Nah, belajar itu kan apa sih namanya? Kita nggak bayar dia buat promoin kita katanya. Enggak kan, kita nggak bayar dia kan. Nggak ada budget juga. Oh ya udah ya, nggak jadi ya? Nggak jadi deh. Jadi perlu belajar dulu dong. Jadi sebelum terjun langsung, sebelum menginvestasikan dana di dunia trading gitu kan, ya ikutlah edukasi yang ada, apalagi ada yang gratisan, ada yang berbayar juga gitu kan. Itu fungsinya apa ya? Fungsinya untuk meminimalisir resiko yang ada. Betul. Gitu kan. Di sana potensi profitnya ya luar biasa, cuma potensi ruginya juga luar biasa. Tapi untuk meminimalisir resiko itu juga ada gitu cara-caranya, triknya seperti apa gitu kan. Jadi nggak yang kayak orang-orang gitu kan yang aduh Mbak Desi saya pas didatengin gitu, aduh Mbak Desi saya habis 3 ruko, habis 4 ruko loh. Kenapa gitu kan? Kenapa nggak dari awal waktu invest itu saya ini deh batasin resiko, misalnya saya invest 100 juta. Ya kalau dana saya ini habis ya udah deh saya invest karena ini dananya dana yang nggak keanggap deh, maksudnya tuh yang dana nganggur saya deh. Jadi pas saya udah rugi 100 juta ya udah kelar gitu. Mungkin saya diem dulu beberapa saat, terus nyari indikator lain yang buat metode lain, evaluasi lah, bener gitu ya. Untuk memaksimalkan profit. Mungkin bisa yang mengevaluasi, oh saya loss kemarin karena seperti ini gitu, akhirnya bisa trading lagi kayak gitu kan. Kok menurut aku edukasi sangat penting. Jadi jangan terjun ya kayak berenang lah ya. Ada air, ada kolam renangnya indah nih. Nah, jadi trading itu ya indah, kelihatannya indah karena profitnya luar biasa gitu kan. Sekali nyebur tenggelam deh. Tuh kayak gitu tuh menurutku gitu kan. Ini ngomongin anak di dalam kan.
Seperti itu. Jadi sensitif ya, dia yang kena nonton. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya kalau tertarik di bisnis ini, tolonglah jadi seorang yang smart trader gitu. Buat para marketingnya, Para marketing legal ataupun ilegal, ada pesan nggak? ya whiting gitu, semangat. Semangat. Yang buat ilegal? Kalau buat ilegal, yuk pindah ke yang legal. Iklan banget ya. Yuk pindah ke yang legal. Kenapa? Lebih aman gitu kan. Buat dirimu loh. Iya, buat dirimu dan keluargamu. Karena kalau terjadi apa-apa, Safety can be fun. ya safety Nah. can be fun. Itu dia. Ya. Nggak ada bro, nggak ada, kosong. Safety can be fun. Iya kan? Yes, fun should be safety. Let's have some fun. Langsung buyar nih. Lo kemana? Jangan diarahkan kemana-mana gitu loh. Kan itu kan bahasa Inggris. Oh iya bahasa Inggris, ya, oke. Itu pesan dan kesannya Iya. ya. Pesan dan kesan. Jadi tetap melihat bahwa bisnis ini sebenarnya regulasi juga makin ketat kan. Bukan mempersulit, tidak. Berarti semakin kesini bisnis ini semakin dianggap serius gitu loh. Iya. Nah buat anda yang mencoba untuk menjalankan bisnis ini dengan ke kiri ke kanan, berhentilah gitu. Anda berhenti dari bisnis ini, lakukan bisnis yang lain lah gitu ya. Jangan beranggapan Anda bisa kaya dari kerugian orang lain gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi come on lah, stop tipu-tipu, stoplah Anda mengajarkan gimana caranya power closing. No, isi dulu produk knowledge yang marketing Anda itu dengan sendirinya akan mendapatkan klien. Bukan gimana caranya supaya power closing gitu. Anda ajarin untuk cara merayu, bla bla segala macam, bluffing ini, bluffing itu. Orang akhirnya closing, orang nggak ngerti apa-apa, hanya karena tertarik aja gitu kan, bukan karena dia paham bisnisnya. Tertarik rayuan. Tertarik rayuan gitu. Ujung-ujungnya ketika dia rugi, Anda juga yang repot gitu loh. Bisnis ini juga yang akhirnya jelek namanya. Gitu. Kita yang bersih-bersih ini yang susah gara-gara Anda gitu loh. Ketemu aja kita gitu kan, ngopi bareng gitu. Dari dulu kan kita paling kesel sama kayak gini ya. So ini hari ini terima kasih banyak untuk Ibu Desi. Semoga sukses, dingin sekali tangannya. AC-nya sepertinya terlalu kecil suhunya. Aman ya? Aman. Tetap bersemangat. Ini seorang ibu muda yang punya anak 2 dengan suami yang luar biasa, tetap ingin bekerja, mencari penghasilan sendiri dengan cara yang baik gitu. Dengan beliau udah dari 2009 ada di sini loh dengan menjalankan. Cuma pengen edukasi loh. Cuma pengen edukasi. Karena menjalankan ini dari kelas training Iya. lebih banyak di situ ya. Iya, kita cuma edukasi. Edukasi. Nah, itulah pentingnya. Orang yang sudah vakum aja udah bisa pengen balik lagi ke sini gitu. Pengen balik lagi ke sini karena melihat bahwa edukasi dimulai dari edukasi aja bisa membuat bisnis ini semakin berkembang, membuat masyarakat juga semakin terbuka. Apa sih bisnis trading itu? Nah, ini yang coba kita lakukan di channel ini. Dan buat anda yang nonton channel ini, tolonglah di subscribe, di share, ataupun anda punya saran, kritik, atau apapun itu sampaikan ke kita. Anda mau bintang tamu siapa aja kita akan datangkan ke sini ya. Iya dong, dengan bantuan sponsor tentunya ya. Hal pertama sponsor dulu ya, tolonglah masuk sponsor dulu. Nanti di segmen berikutnya akan ada Martabak Sultan datang ke sini ya. Iya, Martabak Sultan akan datang ke sini. Mantan trader juga. Iya, sekarang sudah jualan martabak dia kayaknya. Mungkin bentuknya akan seperti Bollinger Band martabaknya ya. Ada 3 garis gitu kan. Moving average mungkin ya dia martabaknya, entah rasa. Kalau agak sedikit pahit, loss bro. Mungkin saja kan, kita tunggu di segmen berikutnya akan ada Martabak Sultan beserta ownernya di sini. So jangan kemana-mana dan tetap berinvestasilah dengan baik. Jadilah investor ataupun trader yang smart. Pelajari dulu. Tolong cek cross legalitas orang yang menawarkan kepada anda dan pastikan bahwa anda punya batasan risiko. Itu adalah fasilitasnya dan gunakan dengan baik. Selebihnya tetap gunakan masker dan hand sanitizer. Prokes harus tetap dijalankan dan hargai kerja keras nakes kita karena pandemi belum berakhir. Walaupun anda sudah dibebaskan pakai masker, tetap ya enak pakai masker ya bro. Selama kita pakai masker jarang flu kan, jarang flu gitu, jarang batuk juga kan, jarang juga ketahuan jelek apa enggaknya. Karena pakai masker kan cuma cukup mata yang berbicara kan gitu. Banyak yang ketipu juga tuh akhirnya begitu kan. So jangan kemana-mana, tungguin channel kita,
tungguin segmen kita berikutnya, tunggu konten kita berikutnya, tetap dukung bahwa niat kita ini baik, ingin menyebarluaskan pemahaman, menyebarluaskan bisnis ini dari sudut pandang edukasi kepada masyarakat. Bahasa kita yang sederhana aja ya. So see you di next konten. Jangan lupa tetap support kita. Terima kasih banyak atas dukungan selama ini dan doakan kita selalu berkembang dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.